Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Ada perkembangan yang menarik akhir-akhir ini dalam kaitannya dengan pemerintahan yang akan berakhir 3 bulan lagi. Beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 31 Juli, bertempat di SCBD, ada diskusi yang sangat menarik. Judulnya Dinasti Politik Jokowi, sebuah penghancuran terhadap sistem demokrasi dan penegakan hukum. Jadi diskusi ini sudah sampai pada kesimpulan itu. Dan ini memang menjadi kesimpulan hampir semua orang yang menginginkan negara ini menjadi negara hukum, menjadi negara yang makmur, menjadi negara yang makmur buat semua, buat rakyatnya, bukan terjadi ketidakadilan yang masif dan terstruktur. Nah, ini pembicaranya luar biasa, hebat para tokoh ini, ya. Yang pertama, kita lihat ada budayawan Eros Djarot dan pengamat politik dia. Kemudian Saud Situmorang, mantan ketua KPK, mantan wakil ketua KPK pada tahun 2015-2019. Kemudian ada Dedi Yesitorus, anggota DPR RI dari fraksi PDIP. Ada pula Erlangga Pribadi Kusman, seorang pengamat politik dan dosen FISIP Universitas Erlangga. Erlangga kita tahu baru-baru membuat kejutan dengan penolakan terhadap impor dokter oleh Dekan Fakultas Kedokterannya yang sempat dipecat tapi sekarang sudah dikembalikan karena perlawanan rakyat, banyak mahasiswa dan lain sebagainya. Kemudian ada Refli Harun, ahli hukum tata negara dan praktisi hukum yang kita sudah kenal malang melintang di dunia cyber. Dan Petrus Celestinus, pengacara dan pengamat politik. Moderatornya Paulus Tri Agung Kristanto, ya, wakil pemimpin umum harian Kompas. Ya, dia wartawan. Nah, ini pembicara yang luar biasa ini, ya, dari mulai judulnya sudah sampai kepada kesimpulan itu, dan dalam pembahasan lebih lanjut ini lebih mengerikan karena yang terungkap bagaimana KPK dilumpuhkan, bagaimana hukum dihancurkan, bagaimana tanah-tanah rakyat, tanah-tanah ulayat pun bisa hilang setiap saat, dipaksa ambil untuk proyek strategis nasional atau kawasan ekonomi khusus yang diberikan kepada investor. Setidak-tidaknya, ya, menurut saya, berapa kali saya sudah sampaikan, setidak-tidaknya 30 grup usaha akan menikmati keistimewaan yang luar biasa. Dan ini mengancam rakyat Indonesia secara umum. Mahasiswa juga mengalami hal yang sama, buruhnya dan segala macam. Ini sudah sampai pada kesimpulan itu bersama-sama. Juga BEM seluruh Indonesia sudah sampai juga pada kesimpulan yang sama dan minta Jokowi turun pada beberapa waktu terakhir ketika demo di depan istana. Lalu UI Watch
juga sampai pada kesimpulan ini. Bahkan UI Watch telah sampai kepada keinginan yang luar biasa, seperti juga teman-teman BEM, ya, bahwa diskusi cukup sudah. Sekarang waktunya action plan. Dan dalam diskusi yang sangat menarik ini tentang dinasti politik Jokowi, sebuah penghancuran terhadap sistem demokrasi dan penegakan hukum di Batik Kuring, itu pertanyaan itu ya dilontarkan ya oleh Mas Eros. Kita ya, what next, kata Mas Eros. Itu kita sudah sampai ke situ. Dan what next artinya action plan. Saya hadir dalam pertemuan itu dan saya menanyakan itu. Saya bilang saya sangat senang kesimpulan ini kita sudah sama. Dan saya tidak akan mempermasalahkannya lagi. Asumsi-asumsinya dan semua kejadian yang sudah kita alami ini sudah sampai pada kesimpulan itu. Rakyat bawah menganggap Jokowi sekarang sebagai dalang segala bencana, pembohong dan lain sebagainya kalau kita ikuti medsos. Ya, kemudian kita tahu bahwa ya ketika saya tanyakan itu, what next? Apa yang harus kita lakukan kemudian ini? Masih ada waktu 3 bulan. Ya. Mereka punya kesimpulan begini. Sangat meragukan bahwa Prabowo ya sebagai orang yang dimenangkan oleh KPU dan MK, ya, padahal semua orang menganggapnya sebagai pemilu itu telah dicurangi lewat kemampuan digital oleh pemerintah, oleh KPU, oleh semua orang yang terlibat di situ, ya, lewat aplikasi yang menyebabkan orang terperangah dalam kekalahan ini. Dan Prabowo yang dimenangkan dengan cara seperti itu, kata orang di forum diskusi itu, apakah akan bisa berbuat adil? Jadi ini ada pertanyaan yang luar biasa menukik. Saya menganggap ini sebagai sesuatu yang memang harus dipikirkan. Tapi saya selalu punya harapan. Ya, semua orang berharap Prabowo mampu melakukan itu walaupun jalannya mencapai tampuk kekuasaan itu seperti itu. Tidak ada pilihan lain. Prabowo sekarang sudah sampai di tampuk kekuasaannya dan akan memimpin Indonesia dan membangun kabinet. Nah, kita berharap ya Prabowo akan melakukan keadilan, akan mencabut undang-undang Omnibus Law yang akan membuat kesengsaraan yang luar biasa dan rakyat seperti kembali ke zaman company. Karena tanah-tanah mereka, tanah-tanah ulayat dari mulai Rempang kita sudah melihatnya ya, kemudian sampai ke Seruyan, Kalimantan, Jawa Tengah, Wadas berhadapan dengan petani marmer, Kendeng berhadapan dengan pabrik semen petani, kemudian di daerah-daerah yang lain, Papua, Buleleng yang kedatangan tenaga kerja Cina yang begitu banyak, tenaga impor ini semua bikin pusing. Dan kita seperti berhadapan dengan polisi kita sendiri, tentara kita sendiri yang bisa digunakan oleh investor seperti yang terjadi di Rempang dan sekarang terjadi di Tanjung Pasir, Banten. Ini sesuatu yang mengerikan dan ini harus di stop, dan kita berharap Prabowo mampu menyetop ini. Kalau dari DPR kita sama-sama sudah tahu kualitas yang akan duduk di DPR nanti mungkin tidak akan jauh berbeda dengan 2 periode sebelumnya yang membuat kita terpuruk dan menjadi hanya tukang stempel saja untuk pemerintah. Nah, ini karena itu
bila keadaan semakin runyam, BBM naik, listrik naik, biaya hidup naik, dan rakyat semakin pusing, maka nanti mungkin ya gedung DPR itu akan kembali diduduki oleh mahasiswa. Dulu 1997-1998 300 mahasiswa menduduki gedung DPR sampai ke atap-atapnya, dan itu memaksa Soeharto lengser padahal sudah 30 tahun berkuasa, 32 tahun berkuasa. Dan MPR telah berkhianat pada saat itu sehingga dicabut mandatnya. MPR mengangkat orang yang tidak dikehendaki rakyat menjadi presiden untuk yang ke-7 kalinya. Dan ini sekarang keadaan ya, MPR sudah tidak ada lagi dan presiden tidak ada sarana untuk sekarang tidak ada sarana lagi di mana presiden bisa mempertanggungjawabkan tindakannya, kebijakannya yang merugikan rakyat selama 5 tahun. Karena MPR-nya sudah tidak ada. Dan DPR-nya adalah orang-orang macam gitu yang tukang stempel, yang apapun keinginan pemerintah sudah dikerjakannya. Sehingga orang-orang berpikir, ya, mahasiswa berpikir tidak tunggu lagi. BMSI berpikir jangan tunggu sampai 20 Oktober. Pemakzulan Jokowi akan dilakukan sebelum itu, supaya bisa dimintai pertanggungjawabkan di Mahkamah Rakyat. Itulah yang diinginkan mahasiswa, BMSI, kaum buruh, gerakan perubahan dan lain sebagainya. Inilah yang diinginkan, dan ini mewakili rakyat yang sekarang masih menjadi penonton, tapi sebentar lagi mereka akan turun ke jalan kalau keadaan makin buruk. Saudara-saudara sekalian, kita akan lanjutkan masalah ini nanti ya, ketika kita membahas yang lebih jauh lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.